Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali, dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menolong kami sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami semua Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga firman yang sebentar kami dengar menjadi berkat kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, demikian bunyi firman Allah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman pagi hari ini saya beri tema hidup bertumbuh di dalam Kristus. Dari ayat yang sudah kita baca ini, kita ditekankan, ya, karena kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap hidup di dalam Dia. Karena kita tahu Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita mau berbuat apapun di dalam kehidupan kita, kita harus melakukan itu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ya, karena kita tinggal tetap di dalam Tuhan, Tuhan pun mau melakukan hal-hal yang membuat kita lebih mengenal Yesus, lebih mengenal Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, demikian pula kalau kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita dalam kehidupan kita, kita pun harus berakar di dalam Dia. Kita tahu persis akar dari sebuah tanaman merupakan tonggak yang kuat, ya. Karena dengan akar ini menguatkan batang pohon ataupun apapun yang namanya tanaman, ya. Sehingga dengan akar itu, akar yang akan menopang, menguatkan, ya. Karena tanpa akar, tumbuhan itu akan mati, bahkan jatuh. Demikian pula kehidupan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita harus tetap berakar di dalam Dia. Karena Dialah penopang kita, Dialah kekuatan kita, yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan menghadapi segala situasi tantangan apapun. Jadi kita kalau namanya sudah menerima Kristus, berarti kita harus hidup bersama dengan Dia. Kita harus tetap ada di dalam Dia, kita harus berakar di dalam Dia.
sehingga hidup kita benar-benar akan menuju kepada kepastian. Ya. Banyak orang hidup di dalam dunia ini tuh tidak mempunyai satu kepastian, sehingga tujuan hidupnya itu tidak jelas. Tetapi sebagai orang yang percaya, apalagi yang sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita dalam kehidupan kita, hidup kita pasti punya tujuan yang jelas. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula harus dibangun di atas Dia. Ya, hidup kita ya di dalam dunia ini tidak menentu. Ya, kalau kita di luar Tuhan. Tetapi apabila kita ada di dalam Tuhan, kita harus dibangun di atas Dia, supaya kita tetap kuat, tetap kokoh. Ya, kita tidak akan terombang-ambing, ya, sekalipun badai topan datang menyerang kita, kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan, karena Dialah batu karang kita yang kokoh. Kalau kita ada dibangun di atas batu karang yang kokoh, ya, kita tetap kuat. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kita harus bertambah teguh di dalam iman percaya kita kepada Yesus. Ya, karena kita sudah menerima Dia di dalam kehidupan kita, kita harus melibatkan Dia di dalam peri kehidupan kita, di dalam setiap langkah kehidupan kita, agar benar-benar hidup dan kehidupan kita ini ada tujuan yang pasti. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertambah teguh di dalam iman itu berarti membuat kita supaya benar-benar, ya, melakukan penyembahan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga iman kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, demikian pula harus memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih dan menjauhkan keributan, hidup dalam kekudusan dan menjauhi dosa, itulah hidup yang tetap di dalam Tuhan. Demikian pula kalau mau berakar di dalam Dia, hidup dalam kesetiaan dan menjauhi tipu daya. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan berkati dengan perkara yang besar. Dibangun di atas Dia, hidup dalam iman dan menjauhi kekhawatiran. Bila hidup dalam iman membuat kita yakin bahwa di dalam Dia tidak ada yang tidak mungkin, karena di dalam Yesus ada kepastian. Ya, segala sesuatu itu selalu mungkin bila Tuhan bertindak, Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dibangun di atas Dia, hidup dalam iman dan menjauhi kekhawatiran. Bila hidup dalam iman membuat kita yakin bahwa di dalam Dia tidak ada yang tidak mungkin. Ya, demikian pula bertambah teguh di dalam iman. Tetapkan selalu mempunyai konsekuensi di dalam segala hal, ya, terjadi dalam hubungan dengan Tuhan, sehingga iman percaya kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Hati melimpah dengan syukur, semuanya akan terjadi jika bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga benar-benar, ya, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, ya, kita harus melewati tantangan yang luar biasa,
Tidak gampang mengikuti Tuhan. Banyak hal yang akan dihadapi. Oleh sebabnya kita harus hidup tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan hati melimpah dengan syukur. Oleh sebabnya saya mau katakan kepada kita semua bahwa bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur kepadamu Tuhan, waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan, kami sudah gunakan ini dalam kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan, kami percaya Roh Allah yang akan berterus terang, Roh Allah yang akan berbicara terus kepada setiap yang mendengar, sehingga firman itu benar-benar masuk dan tertanam setiap kehidupan kami, menjadi rema, menjadi berkat dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hari ini kami mau melangkah dan berjalan bersama Engkau Tuhan. Bimbing kami, pegang tangan kami, tuntun kami, agar kami tidak salah melangkah. Oleh sebabnya Tuhan, sekali lagi kami mohon tuntunan-Mu, agar kami melangkah dengan pasti di jalan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami dan dosa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan salam Narwastu.